Tahapan pensyariatan Ramadan adalah yang kita lalui hari ini yang paling enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sejarah pensyariatan atau tahapan pensyariatan Ramadan adalah yang kita lalui hari ini yang paling enak. Loh kok bisa Ustaz? Iya, mengapa demikian? Karena sebelum Ramadan itu diwajibkan, dahulu kaum muslimin berpuasa setiap bulan 3 hari dan berpuasa 1 hari di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram, yang disebut dengan Ashura. Yang kedua, turunlah ayat tentang Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini seperti yang dikatakan oleh Salamah ibn al-Aqwa dalam riwayatnya, bahwa ada takhir, ada pilihan buat mereka yang mau puasa, buat yang berbuka maka bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah pada saat seseorang berpuasa Ramadan, ya, tetapi dia tidak diperkenankan untuk tidur pada saat sudah masuk waktu maghrib. Sebab kalau maghrib sudah masuk tapi dia sudah ngantuk, belum minum, belum makan, maka dia terus akan berpuasa nyambung sampai maghrib keesokan hari. Adalah sahabat Rasulullah dari kaum Ansar yang bernama Qais bin Sirmah atau Qais bin Sulmah, itu pernah mengalami hal di mana ia bekerja di ladang, di kebun kurma, capek, lelah. Begitu tiba waktu berbuka, ternyata di rumahnya tidak punya apa-apa. Istrinya tidak memiliki apa-apa kecuali air. Maka dia meminta kepada istri untuk mencarikan sesuatu yang bisa menjadi teman bagi air itu. Makanan maksudnya. Sepulang istrinya dari mencari makanan, ternyata istrinya menemukan Qais sudah tidur. Sampai ia mengucapkan kalimat, alangkah kasihannya dirimu wahai suamiku, karena sejak kau tidur ini kau harus menahan puasamu sampai besok maghrib. Dan yang terakhir adalah puasa model kita hari ini. Menahan puasa sejak waktu fajar dan berbuka saat waktu maghrib tiba. Kalau kita mau merunut kepada atau kembali kepada kejadian di mana Qais bin Sirmah yang menyebabkan akhirnya esok harinya ughmiya alaihi, dia jatuh pingsan, enggak kuat. Karena saat itu dia belum berbuka, sudah harus berpuasa lagi, puasa nyambung. Dan dia tidak, bahasanya tidak santap sahur lagi sampai esok hari. Berarti dia puasa 2 hari. Bagaimana jadinya kalau seandainya Allah tidak hilangkan, Allah tidak nasikh, Allah tidak angkat hukum itu? Berat rasanya. Ya, banyak di antara kita pasti mengalami kesulitan. Mengapa? Sebab dengan yang kayak gini sekarang masih banyak nih. Padahal di waktu maghrib kita sudah mungkin lepas kendali, walaupun harus bisa mengendalikan. Lepas kendali itu teh manis sudah, es campur sudah, es kelapa sudah, es doger. Ini baru jenis-jenis es. Belum lagi apa, gorengan. Ya, gorengan ini udah macam-macam. Ya, pisang goreng, ya, ubi goreng, macam-macam, tempe goreng, tahu goreng. Belum lagi dari jenis martabak manis, martabak apa lagi? Telur dan sebagainya. Itu baru part 1. Baru babak pertama. Selepas maghrib mungkin kita makan berat. Isya kita kadang ngantuk itu karena sudah kebanyakan makan. Sepulang isya kita ingat tadi kolak belum kita sikat, belum kita hajar.
Maka kolak yang sudah kita taruh di kulkas pas banget. Sepulang kita dari sholat tarawih, adem dingin. Ya. Padahal tadi pada saat tarawih, mungkin pada saat ada kultum, istilahnya ada saat tausiah atau mau'izah Ramadan, kita sempat tidur. Kalau mengikut kasus Qais bin Surmah, kita udah nggak boleh lagi minum dan makan setelah itu. Tapi itu baru kolak, mungkin yang lainnya masih waiting list. Lihat betapa enaknya kita hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha tahu, zat yang maha bijaksana, tahu mana yang paling cocok buat kita. Kendati kita sadar betul, di belahan bumi sana ada saudara kita yang hanya memiliki waktu berbuka 3 jam. Artinya apa? Dia berpuasa 21 jam. Bisa jadi. Atau ada yang berpuasa 18 jam. Atau ada. Tapi alhamdulillah kita hidup di daerah Khatul Istiwa. Ya, Khat itu bahasa Arab, Al-Istiwa. Jadi Katul Istiwa. Itu dari bahasa Arab, Khatul Istiwa. Ya, kita hidup di mana malam dan siangnya relatif sama panjangnya. Malamnya 12 jam, siangnya 12 jam. Ya paling kalau kita menahan dari waktu fajar, kira-kira tambah 1-2 jam sebelum matahari akhirnya terbit atau syuruk. Artinya apa? Insya Allah kita jauh lebih baik, jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Kalau sudah senyaman itu, terus kita masih mengatakan beratlah, padahal di saudara kita, padahal saudara kita yang di belahan bumi mana tadi, yang lebih lama waktu puasanya, mungkin tidak mengeluh seperti kita banyak mengeluh. Syukuri, karena Allah tidak akan memberikan beban di luar kesanggupan kita untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh karenanya, puasa kita hari ini puasa yang enak sekali. 12 jam kurang lebih berpuasanya, 12 jam juga kita punya kesempatan waktu atau memiliki waktu kurang lebih 10-12 jam untuk berbuka. Jangan banyak mengeluh, nggak usah protes ke Allah. Allah Maha Tahu. Apalagi kita berada di tempat yang senyaman ini. Mudah-mudahan Allah terima pahala puasa kita bersama, dan Allah jadikan ia sebagai pemberat dalam timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syamam, setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz AR. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.